Kalian tentu itu rambutnya, giginya, kukunya. Kenapa? Di antara hikmah dikaji oleh para ulama, karena biasanya kalau itu yang disentuh kurang ngefek, dan sentuh rambutnya. Tapi kalau kulitnya bisa terjadi ada kontak badan. Ada penyebabnya wallahu alam. Udah berapa itu? Kemudian yang membatalkan wudhu menjadi asbab hadas kecil itu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kemaluan, menyentuh kemaluan, juga jalan belakang dengan batin dalam, bagian dalam telapak tangan. Itu cara melihat yang mana bagian dalam, kata para ulama begini. Nah, kita kumpulkan begini tangan kita. Jadi yang enggak nampak itulah bagian dalam. Dan kalau bagian dalamnya enggak nampak itu yang menyentuh, itu membatalkan. Artinya kalau kita menyentuh dengan ujung-ujungnya yang kelihatan begini, ataupun pinggirnya yang kelihatan itu, ataupun bahkan belakangnya begini, itu tidak batal. Kecuali kalau nyentuhnya itu lewat pakaian, misalnya dari luar pakaian, itu tidak batal. Kemudian yang menyebabkan hadas kecil ataupun batalnya wudhu adalah pingsan ataupun gila. Maka kalau nanti udah siuman, wudhu balik, udah batal wudhunya. Nah, ini beberapa yang menyebabkan hadas kecil ataupun membatalkan wudhu. Kalau misalkan injak tai kucing, makan minum batal nggak batal, cuma nanti disunahkan sikatan ataupun bersiwak ataupun minimal kumur. Nanti ketika sholat tidak ada sisa-sisa makanan yang telan. Nah, sekarang kita selesaikan dikit masalah wudhunya. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatil asghar, tapi itu terlalu panjang. Ibu ingat aja begini, saya niat wudhu udah, ataupun niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil udah. Kapan tuh prakteknya? Ketika basuhan pertama pada muka. Bukan pegang air, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatil asghar baru, enggak, tapi berbarengan basuh begitu dalam hati niat menghilangkan hadas kecil ataupun niat wudhu. Nah, yang dibasuh ketika wudhu ini perhatikan, namanya wudhu, fardu wudhu. Artinya ini yang wajib. Ketika kita wudhu kan biasanya kita ada kumur-kumur, ada gini, ada hisap air ke hidung, hirup air ke hidung, ada telinga. Nah, di sini tidak semuanya itu wajib. Yang wajib cuma 6. Pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka, mulai tumbuhnya anak rambut kepala. Kalau yang sudah gimana? Kayak udah sulah, ya berarti normalnya dari mana tumbuh rambut itu? Nah, di situ dari atas sampai ke bawah sini. Bawah tulang, ini nama tulang rahang ya? Iya. Apakah nggak cukup ambil air gini dong? Nggak cukup. Tapi harus atas begini sampai ke bawah. Kalau ini ke sini ke samping, itu sampai minimal ini kena. Untuk hati-hati lebih bagus lagi, itu lebih banyak. Sampai ke atas, ini sampai kukunya kena nggak apa-apa. Itu juga. Nah, ini yang dibasuh ya, yang dibasuh muka. Dan bagian yang dibasuh itu betul-betul seperti mandi, jangan ada yang menghalangi sampainya air. Ada mungkin kotoran mata, ada cat, ada lem. Nah, harus rata. Jangan ada bagiannya yang tidak terkena air. Udah dua. Pertama tadi niat, kedua membasuh wajah. Dan niat itu ketika basuhan wajah. Pertama kita basuh, maka niat wudhu dalam hati. Nah, seperti kita minum obat enggak? Saya minum Aramek ini supaya kepala sembuh enggak? Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati obat bagi kepala. Begitu itu juga niat wudhu. Begitu juga nanti salat takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai minimal sampai sini minimal. Kalau dilebihkan lebih bagus, nanti cahayanya lebih besar pada hari kiamat. Dan Rasulullah itu diantara beliau menandai umatnya itu dari bekas-bekas wudhu. Harus rata, tengok kukunya. Makanya itu kuku itu sunahnya dipotong. Kalau memelihara kuku itu tidak sunnah. Tidak sunnah, banyak mudaratnya. Kalau dipotong justru rezekinya mudah. Yang mudah, banyak kebaikannya. Kemudian yang kiri juga. Udah berapa tuh? Udah 3. Nah, berarti yang dibasuh tadi 1 muka, yang kedua, tangan, nanti yang ketiga kaki. Cuma yang dibasuh cuma 3. Yang diusap 1. Nah, yaitu ke kepala. Berarti sebelum kaki ya. Habis ini kemudian usap kepala atau rambut.
Nah, dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu masuk ba'dir ra'si, mengusap sebagian. Sehingga kata para ulama sebagian itu walaupun sehelai rambut ataupun sedikit dari bagian kulit kepala itu sudah mencukupi. Yang penting rambutnya masih di bagian kepala. Kalau misalnya ibu rambutnya panjang sampai segini, habis itu nanti ibu ambil air di keran cuma usap ujungnya, belum sah karena dia sudah keluar dari batasan kepala. Dia harus bagian kepala. Misalnya ambil colek air di bak gitu atau di air keran, udah gitu, tidak apa-apa. Tapi nanti sunahnya itu secara keseluruhan. Nah, kalau tidak terlalu panjang rambutnya, tidak terlalu pendek, maka sampai sini nanti balik ke depan. Itu sunnahnya. Ini yang wajib-wajib yang kita sebutkan sekarang, ini yang wajib dulu. Berarti tadi niat basuh muka, basuh kedua tangan sampai sikut, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Kemudian yang kelima adalah sampai mata kaki. Ini mata kaki namanya apa namanya? Kalau bahasa Jawa pelok, buhu. Kalau bahasa kita mukal. Kalau bahasa Indonesia mata kaki. Jadi minimal gini. Kita perhatikan, jangan sampai mungkin ada kaki kita mungkin orang bulu kasar ya. Jadi itu harus kita perhatikan kuku-kukunya sehingga dipastikan air itu rata. Udah 5. Berarti yang dibasuh cuma 3 tadi. Ingat, kalau basuh air harus mengalir walaupun sedikit. Walaupun nanti untuk meratakannya itu digosok. Misalnya airnya dikit, nanti ratanya itu digosok. Karena begitu. Kemudian yang keenam adalah tartib. Tartib itu artinya harus berurutan. Urutannya bagaimana tadi? Basuh muka, niatnya, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, baru kaki. Jangan kaki dulu karena dianggap ini lebih kotor, kaki dulu lah. Nanti tangan baru muka. Nah itu namanya tidak tertib. Kalau tidak tertib, berarti wudunya tidak sah. Jadi fardu wudu yang wajib ketika wudu itu 6 tadi. Maksudnya. Jadi yang bagian masuk, bersiwak, baca basmalah, duduk, menghadap kiblat, baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baca doa-doa itu hukumnya sunnah. Berkumur itu sunnah. Menghirup air ke hidung, namanya istinsyak, kemudian istinja dikeluarkan lagi dibuang, itu juga sunnah. Kemudian mengusap kedua daun telinga itu sunnah. Mengusap rambut secara keseluruhan itu sunnah. Kemudian 3 kali itu sunnah. Menjauhkan yang kanan daripada yang kiri itu sunnah. Menggosok-gosok itu sunnah. Dari kaki tangan, jenggot itu sunnah. Jadi sunnah ini seumpama memungkinkan, misalnya waktunya panjang, airnya banyak, waktunya tidak buru-buru, maka sebaiknya digunakan dengan sunnah-sunnahnya. Baik ibu-ibu, pada pertemuan ini sudah selesai masalah hadas kecil dan hadas besar dan solusinya. Cara mengatasinya sudah selesai. Sampai di sini sudah sampai di